pusat detensi. Yang ketiga, penyiksaan seksual dan pelecehan. Ini bentuk penyiksaan yang melibatkan pelecehan seksual atau pemaksaan seksual. Yang keempat, diskriminasi rasial atau etnis. Perlakuan tidak adil dan penindasan terhadap individu atau kelompok berdasarkan ras atau etnisitas. Dan yang terakhir, keterbatasan kebebasan berpendapat, pembatasan berbicara, mengekspresikan pendapat atau berkumpul secara damai. Materi yang kedua adalah tanggung jawab pemerintah untuk melindungi hak asasi manusia atau HAM. Adalah suatu kewajiban yang mendasar. Ini mencakup perlindungan terhadap hak-hak dasar individu seperti hak atas kehidupan, kebebasan, dan keadilan. Pemerintah harus menciptakan undang-undang, kebijakan, dan lembaga yang memastikan perlindungan HAM, serta mengambil tindakan untuk mencegah dan menindak pelanggaran HAM. Tanggung jawab pemerintah untuk melindungi hak asasi manusia atau HAM bisa juga berupa seperti hukum dan peraturan. Pemerintah harus membuat dan menegakkan hukum dan peraturan yang melindungi hak asasi manusia. Ini termasuk hukum yang melarang diskriminasi, perlakuan tidak manusiawi, dan penindasan. Yang kedua, perlindungan aktif. Pemerintah harus aktif dalam mencegah, menyelidiki, menindak, dan dalam pelanggaran hak asasi manusia. Ini melibatkan tindakan seperti mengatasi kekerasan, melindungi hak-hak minoritas, dan menjamin keadilan dalam sistem pengadilan. Yang ketiga, kebebasan berpendapat. Ini berarti pemerintah harus mendukung kebebasan berpendapat dan berbicara. Tidak hanya menghalangi kritik terhadap pemerintah, tapi juga melindungi hak warga negara untuk berbicara terbuka tentang isu-isu penting. Yang keempat, pemberian perlindungan hukum. Pemerintah harus memberikan akses keadilan bagi individu yang mengalami pelanggaran hak asasi manusia ini, termasuk memberikan akses ke pengadilan yang adil dan independen. Dan yang terakhir, kepatuhan terhadap hukum internasional. Pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk mematuhi hukum internasional yang berkaitan dengan hak asasi manusia seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvensi Hak Asasi Manusia Regional. Dan materi yang terakhir atau yang ketiga adalah pemajuan dan pelindungan HAM. Pemajuan dan pelindungan HAM adalah prinsip-prinsip dasar dalam masyarakat yang beradab dan berperadaban. Pemerintah bersama masyarakat sipil dan organisasi HAM harus berkolaborasi untuk memastikan bahwa hak-hak individu dihormati, dilindungi, dan dipromosikan. Perlindungan HAM ini mencakup tindakan untuk mencegah pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Pemerintah dan lembaga terkait memiliki tanggung jawab untuk melindungi individu dari tindakan yang dapat merusak atau melanggar HAM mereka. Ini bisa termasuk melindungi individu dari perlakuan diskriminatif, penyiksaan, penahanan, sewenang-wenang, dan sebagainya. Demikian presentasi yang dapat saya